Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Ratu Hotimah dengan NIM 41200127 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas D dengan dosen pengampu Bapak Mansur Chadi Mursid Dr. MM. Tugas ini berisikan tentang review jurnal internasional. Jurnal yang akan saya review adalah jurnal yang berjudul Adaptive Cognitive with Artificial Intelligence Augmented Management of Information Process and Representation. Jurnal ini diambil dari International Journal of Information Management Elsevier, volume 65 tahun 2022. Penulis dari jurnal tersebut adalah yang pertama ada James Samuel, yang kedua ada Rajiv Kashyap, yang ketiga ada Yana Samuel, dan yang terakhir adalah Alexander Pelais. Dengan reviewer saya sendiri, Lala Ratu Khotimah, pada tanggal 11 September 2022. Kerangka berpikir dalam jurnal penelitian ini adalah kesesuaian kognitif adaptif pada aspek informasi manajemen dan kecerdasan buatan terhadap kinerja. Maka dapat kita lihat nanti pengaruhnya antara aspek informasi manajemen terhadap kinerja dan kecerdasan buatan terhadap kinerja dilihat dari kesesuaian kognitif adaptifnya. Tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memahami interaksi dari aspek informasi yang dominan dengan representasi dan tugas informasi dan pengaruhnya terhadap kinerja manusia. Tujuan selanjutnya adalah membuat konsep dan mengembangkan kerangka kerja Adaptive Cognitive Fit atau ACF untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana manusia dapat dan harus memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat keputusan dalam ekonomi informasi kompleks yang muncul. Selanjutnya adalah untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian kecocokan kognitif atau kesesuaian kognitif dengan mengembangkan kerangka teoritis yang menjelaskan pengaruh aspek informasi dan peningkatan Artificial Intelligence AI atau AI adaptif terhadap kinerja. Subjek dalam penelitian adalah mahasiswa sarjana yang tidak pernah terpapar perdagangan saham. Dalam percobaan tersebut menggunakan simulasi pasar ekuitas interaktif di laboratorium untuk mempelajari pengaruh ketidakjelasan dan representasi informasi terhadap kinerja. Metode dalam penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan analisis statistik deskriptif menggunakan eksperimen ekonomi untuk menguji hipotesis yang selaras dengan proporsi ACF 1 dan 2 sesuai dengan panggilan untuk peningkatan penggunaan pendekatan ini dalam penelitian YES. Selanjutnya ada langkah penelitian. Pemeriksaan manipulasi. Pemeriksaan manipulasi untuk memverifikasi keefektifan kondisi eksperimental dan memastikan validitas internal percobaan. Kemudian adalah prosedur eksperimental menggunakan 85 subjek siswa dari kumpulan subjek siswa CIS di sebuah universitas besar Amerika Serikat. Subjek diberi demonstrasi perangkat lunak perdagangan. Kemudian
Dirumuskan hasil dan analisisnya. Selanjutnya adalah simulasi pembelajaran mesin. Hasil analisis simulasi pembelajaran mesin dan kemudian akan dibuatkan skema desain ACF. Hasil dari penelitian yang pertama adalah kontribusi. Kontribusi teoretis ACF memiliki implikasi teoretis yang signifikan dan menghadirkan beberapa peluang untuk pengembangan teoretis di masa depan. Konsep kritis dan sifat adaptif, kecocokan kognitif, pengaruh aspek informasi, dan kemampuan belajar mandiri dari kecerdasan buatan bertemu di bawah ACF untuk berfungsi sebagai lensa teoritis baru untuk penelitian kecocokan kognitif yang dikontekstualisasikan dengan meningkatnya kompleksitas informasi manajemen. Informasi modern. Kemudian yang pertama adalah kontribusinya. ACF secara khusus membahas tentang tantangan lingkungan informasi yang baru dan berkembang. Yang kedua adalah ACF adalah tugas agnostik atau kinerja dapat dipengaruhi dengan atau tanpa perubahan tugas. Ini berfokus pada perubahan kinerja manusia sebagai akibat dari perusahaan aspek informasi. Kemudian ACF mengkatalisasi penelitian kesesuaian kognitif atau kecocokan kognitif di masa depan, mendukung integrasi konsep dari bidang-bidang seperti pemetaan kognitif, karena secara teoritis menunjukkan pentingnya garda depan dari aspek informasi, menekankan kebutuhan untuk mengevaluasi berbagai dimensi informasi dan menyoroti perlunya argumentasi dari perspektif ilmu desain. Kemudian ada implikasi untuk praktek. Dari perspektif praktisi, ACF mengakomodasi varians dalam aspek informasi, representasi informasi, tugas, dan kecerdasan manusia untuk memaksimalkan kinerja. Arsitektur dan desain berbasis ACF dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pengguna melalui personalisasi yang sesuai, solusi algoritma, peningkatan artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan dapat beradaptasi dengan memanfaatkan kemampuan human intelligence individu dan kolektif. ACF memiliki kekuatan untuk mengurangi disonansi persepsi individu karena perubahan tingkat aspek informasi dalam peraturan organisasi. Informasi dunia nyata adalah kompleks dan tunduk pada interpretasi ganda dan sering bertentangan oleh HI. ACF memberikan wawasan kritis ke dalam perilaku manusia di bawah kondisi samar-samar yang dapat diperluas ke aspek informasi lainnya. ACF dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan sistem yang secara tradisional didorong oleh kualitas informasi. Kekuatan penelitian yang saya lihat dalam jurnal tersebut adalah banyak menggunakan kutipan dari ahli atau peneliti sebelumnya yang menjadi penunjang analisis penelitian. Kemudian pencantuman skema yang jelas. Yang ketiga adalah sistem penulisan yang baik. Kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian yang saya lihat adalah yang pertama, hasil analisis berbelit-belit, sulit dipahami. Yang kedua, hanya sebagian kecil yang menunjukkan poin-poin analisis, jadi tidak begitu di garis besari ini yang penting atau tidak. Kemudian penggunaan kata yang tidak mudah dipahami oleh orang awam.
Kesimpulan yang dapat saya ringkas adalah skema artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang diajukan oleh ACF dapat digeneralisasi ke berbagai sistem informasi masa depan dan solusi desain pendukung keputusan, di mana artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat belajar dari kinerja manusia dan variabel lingkungan untuk membantu kita mencapai optimalitas. Kemudian adalah proyeksi perkembangan dalam data besar dan ekosistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin khususnya telah meningkatkan kecepatan dan kemampuan kita untuk menciptakan dan menyebarkan pengetahuan baru untuk membangun teori. Disiplin sistem informasi memiliki budaya yang mapan untuk berteori untuk memodelkan secara kreatif interaksi antara perilaku manusia, teknologi, dan informasi dari perspektif ilmu, terapan, dan desain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak salah dalam mereview jurnal, karena saya masih dalam proses belajar atau tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.